Bertemu dengan saya Haji Muhammad Arifuddin dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 untuk semester 1. Anak-anakku, materi pertama kali ini tentang teks laporan percobaan. Untuk itu, simaklah apa yang ingin Bapak sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Teks laporan percobaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi teks laporan percobaan yang mungkin kita sudah menulis ataupun sudah membacanya secara jelas apa laporan percobaan itu sendiri. Anak-anakku, ketika kita melakukan kegiatan percobaan, setelah itu tentunya kita melakukan laporan. Laporan percobaan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang sudah kita laporkan. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Sebelumnya, pernahkah anak-anak melakukan suatu percobaan? Percobaan atau disebut juga dengan eksperimen adalah suatu rangkaian tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Setelah melakukan percobaan, biasanya peneliti menyusun sebuah laporan. Laporan adalah suatu bentuk tulisan hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh kepada banyak orang. Lalu apa yang dimaksud dengan laporan percobaan? Bagaimana struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan? Dilakukan dengan cara melakukan pengamatan guna mengenali, mendeteksi hubungan sebab akibat gejalanya. Sesudah selesai melakukan percobaan, kalian pasti melaporkan hasilnya dalam bentuk teks. Teks inilah yang dikenal dengan teks laporan percobaan. Yang pertama, anak-anakku kelas 9, MTS, SMP di mana saja berada. Definisi teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan proses hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya untuk melaporkan hasil percobaan atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan percobaan adalah untuk memberi informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan percobaan bersifat umum atau universal. Berikut merupakan ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, melaporkan hasil dari percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan untuk menguji sesuatu. 3, teks laporan percobaan berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. Yang keempat, menjabarkan bahan, alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. Yang keenam, menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. Yang ketujuh, di akhir laporan dijabarkan kesimpulan hasil dari percobaan menurut hasil analisis terhadap data hasil dari satu pengamatan. Fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan merupakan keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan berdasarkan fakta. Fakta yang diinformasikan itu berkaitan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang dilaporkan berdasarkan keadaan objektif yang dialami si pelapor, dilihat, didengar, dirasakan sendiri ketika si pelapor melakukan suatu kegiatan. Adapun fungsi teks laporan antara lain, mempertanggungjawabkan bagi orang yang diberi tugas. Yang berikut adalah dasar pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Yang berikut adalah sebagai alat untuk melakukan pengawasan, serta dokumen, bahan studi, dan pengalaman bagi orang lain. Oke, jadi ini dimaksud dengan fungsi teks laporan percobaan. Selanjutnya, informasi dalam teks laporan percobaan. Pada sebuah teks laporan percobaan, memiliki beberapa informasi yang dapat kita pelajari.
cara mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan antara lain mengetahui struktur dan teks laporan percobaan, memuat informasi berdasarkan fakta, serta faktualnya berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang dilakukan. Perhatikan contoh teks laporan berikut ini. Menguji kandungan boraks dalam makanan. Tujuan, boraks merupakan kandungan garam natrium Na2B4O7 10H2O yang sering digunakan dalam bahan industri non-pangan seperti industri kertas, gelas, pengawet kayu, antiseptik, dan masih banyak lagi. Borak termasuk bahan beracun dan sangat berbahaya bagi manusia jika dikonsumsi. Di zaman sekarang ini, banyak makanan yang menggunakan borak. Untuk itu, di sini Bapak akan melakukan percobaan biologi, menguji kandungan borak dalam makanan. Tidak sulit untuk melakukan. Mari kita pelajari bersama di bawah ini. Yang kedua adalah alat dan bahan. Yang pertama, pisau. 2, sampel bakso. Bagian 3, pipet atau tetes. 4, air kunyit. 5, mie. 6, kerupuk. Dan 7, boraks. Boraks dapat dibeli di toko-toko bahan-bahan bangunan atau bahan-bahan makanan atau bahan-bahan lain yang menjual boraks. Langkah-langkah. Sebelum kita melakukan pengujian boraks pada makanan, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah membuat air kunyit. Lakukan langkah-langkah berikut. Bakso dilumatkan lalu diangin-angin sebentar. Kemudian tetesi bakso dengan air kunyit. Tunggu beberapa saat kurang dari 5 menit. Amati perubahan warnanya. Lakukan cara yang sama terhadap makanan yang juga mengandung borak dan catatlah hasil pengamatan kalian. Kesimpulan, bahan makanan jika ditesi dengan air kunyit akan mengalami perubahan warna menjadi merah, kecoklatan. Itu menandai bahwa bahan makanan tersebut mengandung boraks. Mengapa makanan tersebut berubah warna merah atau kecoklatan? Hal itu dikarenakan kunyit mengandung kurkumin, sedangkan boraks bersifat basah yang efek jika borak ikut campur dengan kurkumin, maka akan menghasilkan senyawa baru yang biasa disebut dengan borokurkumin yang mempunyai warna merah kecoklatan. Oke, Bapak kira ini untuk hasil percobaan yang Bapak bisa sampaikan tentang identifikasi teks laporan percobaan. Anak-anakku, ini di bagian pertama untuk laporan percobaan. Kita akan berjumpa lagi di bagian selanjutnya, bagian kedua. Terima kasih.